Perkenalkan, nama saya Samuel Darmawan dengan NIM 29027086653. Pada video ini saya akan membahas tugas sesi 14. Yang pertama adalah function. Jelaskan pengertian function dalam pemrograman. Function adalah sekumpulan kode yang dibuat untuk menjalankan tugas tertentu. Dengan adanya function, kita tidak perlu menulis kode yang sama berulang kali karena function dapat dipanggil kembali kapan saja saat dibutuhkan. Yang kedua, mengapa function penting dalam pengembangan perangkat lunak? Function sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak karena membuat program menjadi lebih rapi, mudah dipahami, serta memudahkan proses perawatan dan pengembangan program di masa depan. Selain itu, function juga mempermudah kerja sama dengan tim karena setiap programmer dapat mengerjakan bagian program yang berbeda. Yang ketiga, sebutkan manfaat penggunaan function dibandingkan menulis kode berulang. Manfaat penggunaan function dibandingkan menulis kode berulang adalah dapat menghemat waktu, mengurangi duplikat kode, mempermudah proses debugging, dan membuat kode lebih efisien. Selanjutnya, apa perbedaan function yang mengembalikan nilai dan yang tidak mengembalikan nilai? Perbedaannya adalah function yang mengembalikan nilai menggunakan return sehingga hasilnya dapat digunakan kembali oleh program. Sedangkan function void hanya dapat menjalankan sesuatu proses tanpa mengembalikan hasil. Kemudian, jelaskan konsep modularitas melalui function. Modularitas berarti membagi program menjadi beberapa bagian kecil atau modul. Dengan cara ini, setiap function memiliki tugas masing-masing, sehingga program menjadi lebih terstruktur, mudah dipelihara, dan lebih mudah dikembangkan. Selanjutnya ada nomor 6, jelaskan perbedaan parameter dan argumen. Parameter adalah variabel yang ditulis saat membuat function, sedangkan argumen adalah nilai yang diberikan ketika function dipanggil. Yang nomor 7, mengapa parameter diperlukan dalam function? Parameter diperlukan agar sebuah function dapat menerima data yang berbeda-beda tanpa harus membuat function baru. Dengan begitu, satu function dapat digunakan berkali-kali untuk berbagai kondisi. Terus nomor 8, jelaskan perbedaan passB value dan passB reference. Perbedaannya, passB value mengirimkan salinan nilai sehingga perubahan di dalam function tidak mempengaruhi data asli. Sedangkan passB reference mengirimkan alamat atau referensi data sehingga perubahan yang dilakukan di dalam function akan mempengaruhi data aslinya. Nomor 9, kapan sebaiknya menggunakan parameter dibandingkan variabel global? Parameter juga lebih baik digunakan dibandingkan variabel global jika data hanya digunakan oleh function tertentu. Hal ini membuat program lebih aman, lebih mudah dipahami, dan mengurangi ketergantungan antara bagian program. Nomor 10, bagaimana parameter meningkatkan fleksibilitas function? Parameter juga lebih baik digunakan untuk meningkatkan fleksibilitas function karena satu function dapat menerima berbagai macam nilai masukan tanpa mengubah isi function tersebut. Yang ke-11 ada rekursif. Jelaskan apa yang dimaksud dengan rekursif. Rekursif adalah teknik pemrograman di mana sebuah function memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah yang lebih kecil hingga mencapai kondisi tertentu. Nomor 12, apa yang dimaksud base case, dan mengapa wajib ada? Di dalam rekursi terdapat disebut base case, yaitu kondisi penghentian. Base case wajib ada agar proses rekursi tidak berjalan terus-menerus yang dapat menyebabkan stack overflow. Nomor 13, bagaimana bandingkan pendekatan rekursif dengan iteratif.
Rekursif menggunakan pemanggilan function secara berulang, sedangkan iterasi menggunakan perulangan seperti for, while, atau do while. Rekursi biasanya lebih mudah dipahami untuk masalah tertentu, tetapi iterasi umumnya lebih hemat memori. Nomor 14, sebutkan kelebihan dan kekurangan rekursi. Kelebihan rekursi adalah membuat kode lebih sederhana dan cocok digunakan untuk struktur data seperti try maupun perhitungan tertentu. Kekurangannya yaitu membutuhkan memori lebih banyak, dapat berjalan lebih lambat, dan beresiko mengalami stack overflow jika tidak memiliki base case yang benar. Yang nomor 15, nomor terakhir, berikan 3 contoh masalah yang cocok diselesaikan secara rekursif beserta alasannya. Contoh masalah yang cocok diselesaikan secara rekursif adalah antara lain menghitung faktorial, mencari nilai deret Fibonacci, dan melakukan penelusuran pada struktur data tree atau trie. Ketiga contoh tersebut memiliki pola yang berulang, sehingga rekursi menjadi solusi yang tepat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.